Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan mau berbagi sebagai santapan rohani di hari ini. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dalam renungan ini saya memberi judul berkat ibadah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ibadah itu bagi Tuhan itu sangat dan amat sangat penting. Maka Dia memberi atau menyuruh umat Allah itu beribadah. Karena ibadah itu amat penting. Setelah menurunkan perintah yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat, Tuhan juga berjanji kepada Israel, jika mereka tidak menyembah Allah orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi beribadah hanya kepada Allah, maka Allah akan memberkati roti makanan mereka, air, minuman mereka, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Itu janji berkat ini pun berlaku atas kita umatnya sekarang ini, karena kita adalah Israel secara rohani. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, beribadah kepada Tuhan lebih dari sekedar kesetiaan datang ke gereja untuk mengikuti setiap kebaktian yang diselenggarakan. Kata ibadah di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, bermakna mengabdi. Ya. Jadi beribadah kepada Tuhan bermakna mengabdi kepada Tuhan, yang berimplikasi ketaatan, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Ya. Sudahkah kita taat melakukan seluruh kehendak Tuhan? Jangan-jangan kita hanya setia datang ke gereja. Ya. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada pertobatan, ya. Tidak ada perubahan, tetapi tidak melakukan juga kehendak Tuhan yang lain. Ya. Ada orang datang beribadah, tapi tidak menjadi pelaku kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudara, banyak yang seperti itu, anak Tuhan seperti itu. Gereja-gereja, tapi menurut atau mau taat, enggak. Tapi ke gereja, tapi beribadah. Tapi ibadah itu hanya sekedar, karena ibadah itu mengabdi. Ya. Ya. Dan berimplikasinya ketaatan. Nah, kalau kita beribadah kepada Tuhan, harus dibarengi dengan ketaatan. Pertanyaannya, sudah enggak kita taat untuk menjadi pelaku kehendak Tuhan? Itu sebabnya belajar untuk selalu berusaha menjadi pelaku. Ya, apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ya. Ada orang yang setia datang ke gereja, tetapi di rumah tidak mengasihi istrinya, malahan menduakan dan berlaku kasar kepada istrinya. Orang seperti ini sudah tentu tidak akan nikmati berkat Tuhan. Ya. Orang seperti ini, perilaku yang seperti ini, jangan berharap untuk menikmati berkat Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam pembacaan kita. Melakukan seluruh kehendak Tuhan memang tidak mudah.
Masing-masing kita punya pergumulan sendiri untuk terlepas dari ikatan dosa. Akan tetapi, sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai pengikut Tuhan, untuk meninggalkan jalan-jalan yang kita salah, meninggalkan jalan-jalan kita yang salah, yang keliru. Nah, Allah sangat menghargai upaya kita untuk hidup benar. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kepada kebenaran dan mengangkat kita kembali jika kita terjatuh. Allah pun berlimpahkan berkat-berkatnya kepada kita yang berusaha untuk hidup benar sekalipun kita belum sempurna. Jadi saudara-saudara, mari kita koreksi diri kita hari ini. Bila kita ingin menikmati berkat dari ibadah kita kepada Tuhan, berusahalah untuk senantiasa hidup benar di hadapannya. Hidup patuh, hidup taat. Ya. Di dunia saja kalau kita tidak taat, ada sanksinya. Di dalam pekerjaan kita kalau kita tidak taat dengan aturan di mana kita bekerja, di instansi kita bekerja, kita akan kena peraturan. Apalagi kehidupan kita sebagai warga kerajaan sorga. Ya, mari belajar, berusaha. Roh Kudus akan menolong kita kok. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan melihat Allah memberkati pekerjaan kita, sehingga senantiasa ada makanan di rumah kita, selalu tercukupi. Nah, Allah memberkati makanan dan minuman kita sehingga kita sehat. Dan kalaupun kita jatuh sakit, Allah menyembuhkan kita. Mari kita beribadah. Ya. Kalau beribadah tidak hanya sekedar beribadah. Ya. Tetapi saudara, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadah hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan perbuatan yang baik sesuai firman Tuhan dalam hidup kita. Lawan itu daging. Daging itu pemberontak. Daging itu penghalang untuk kita menikmati sukacita dari Tuhan. Dan saya percaya seberapa banyak kita yang mendengar renungan pagi hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus tolong dan memberkati kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Jadi menjadi doa kita seperti kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau beribadah kepadamu. Dan dengan benar, aku mau setia ke gereja, setia beribadah, setia melayani, dan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.